Shalom saudaraku, selamat pagi, salam sehat. Tetaplah setia mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari agar hidup kita menggenapi rencana Tuhan bagi kita. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu pagi ini ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati, kami menanggalkan semua kekhawatiran kami di bawah kaki salib-Mu, sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi ini akan berbicara tentang satu topik yang sulit, yaitu mengasihi musuh kita. Kenapa saya katakan sulit? Karena banyak orang percaya gagal dalam melakukan hal ini. Termaksud saya juga masih belajar untuk melakukan hal ini. Kita semua tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini, pasti akan ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk kepada kita atau mengatakan hal-hal yang buruk tentang kita. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana mengatasi hal ini sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu mengasihi musuh kita. Pertama-tama kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dalam ayat Alkitab yang telah kita baca barusan, Tuhan Yesus sedang mengajarkan hal-hal yang baru bagi bangsa Yahudi, yaitu mengasihi musuh. Sebagai informasi, kitab suci yang dimiliki oleh bangsa Yahudi adalah kitab Perjanjian Lama. Apa yang didengar oleh bangsa Yahudi adalah bahwa mereka harus mengasihi sesamanya dan membenci musuh-musuh mereka. Namun sekarang Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tidak seorang pun pernah mendengar tentang kasih Allah sebelum Tuhan Yesus sendiri mulai mengajarkan orang-orang tentang hal itu. Kembali kepada pembacaan ayat Alkitab dalam Matius 5 tadi. Di ayat ke-48 dikatakan bahwa, karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna dalam ayat tersebut berarti matang atau dewasa. Tuhan Yesus tahu bahwa tidak seorang pun di antara kita dapat menjadi sempurna seperti Allah. Namun Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus menjadi dewasa dan sempurna atau matang dalam kasih Allah. Untuk menjadi matang dalam kasih Allah, siapakah yang harus kita kasihi? Apakah hanya mereka yang mengasihi kita? Tidak. Tuhan Yesus berkata bahwa untuk menjadi matang dalam kasih Allah, kita justru harus mengasihi musuh-musuh kita. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan siapa musuh-musuh kita dalam Lukas 6 ayat 27-28. Mari kita baca firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata,
kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa musuh-musuh kita adalah orang-orang yang mengutuk kita, membenci kita, dan berbuat jahat kepada kita. Menurut Tuhan Yesus, apakah yang harus kita lakukan terhadap musuh-musuh kita? Apakah kita harus membalas dan berbuat jahat terhadap mereka juga? Tidak. Kita harus mengasihi mereka, memberkati mereka, berbuat baik kepada mereka, dan mendoakan mereka. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh kepada kita dalam hal pertama, mengasihi musuh. Dalam Roma 5 ayat 8 tertulis, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Saudara perhatikan, Tuhan Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya, ketika kita masih menjadi musuh Tuhan, Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita dan mati bagi kita semua tanpa kecuali apakah orang itu mau menerimanya atau tidak mau menerimanya. Yang kedua, memberkati musuh dan berbuat baik kepada musuh. Dalam Matius 5 ayat 45 tertulis, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Dia memberikan berkat merata kepada setiap orang, baik orang jahat maupun orang baik. Hal yang ketiga, mendoakan musuh. Perhatikanlah bahwa ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, berlumuran darah, terluka, dan hampir mati, Dia tidak mencela dan menuduh orang-orang yang memusuhinya. Bahkan sebaliknya, Ia mendoakan mereka, mendoakan orang-orang yang menyalibkan Dia. Ia berdoa dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mendoakan musuh kita dan memintakan berkat bagi mereka akan membebaskan kita dari luka hati, dendam, dan niat untuk tidak mau mengampuni mereka. Untuk dapat mendoakan musuh-musuh kita, hati kita harus benar di hadapan Allah. Dengan kata lain, kita tidak dapat berdoa untuk musuh-musuh kita apabila kita tidak mengampuni mereka. Selain itu, mendoakan musuh-musuh kita akan mendatangkan berkat bagi kita sendiri. Perbuatan ini sebetulnya lebih menguntungkan kita daripada mereka. Secara pribadi, kita akan merasa jauh lebih baik apabila kita mendoakan orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah memberikan nyawanya, bahkan ketika kami masih menjadi musuh-musuh Allah, kami bersyukur buat pengajaran-Mu kepada kami untuk mengasihi musuh-musuh kami, memberkati mereka, berbuat baik kepada mereka, dan mendoakan mereka. Kami percaya ya Tuhan bahwa apabila kami melakukan firman-Mu, maka kami akan dibebaskan dari kepahitan hati, dendam, dan tidak mau mengampuni. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan memulai kegiatan-kegiatan kami hari ini. Kami mengundang Engkau untuk terlibat dalam rencana-rencana kami, campur tangan dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami,
pelayanan kami, sehingga pada akhirnya semua yang kami lakukan akan memuliakan Engkau saja. Berkatilah kota-kota tempat tinggal kami ya Tuhan, berikan kesejahteraan dan berkat-berkat bagi Indonesia, biarlah kiranya kemuliaan-Mu nyata di Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.